Menteri Kesehatan mengatakan apa yang terjadi di India bisa terjadi di Indonesia jika maka kemudian ada prokesnya. Tapi kalau Prof. Zulfikar jauh mengatakan bahwa apa yang terjadi di India menjelang gelombang kedua mirip dengan yang saat ini terjadi di Indonesia. Di mana artinya kan gini, Anda sudah langsung kalau kita ingin jumping to conclusion dari pernyataan Anda melihat prolognya aja atau prakondisinya aja ini bakal terjadi di Indonesia. Di mana miripnya apa yang terjadi di India dan awalnya itu sudah jadi gejalanya di Indonesia. Oke, jadi gini Rosi, kalau kita lihat apa yang terjadi di India itu memang situasi yang sangat ekstrim ya. Memang ada faktor patologis dan mungkin Prof. Wiku bisa menjelaskan bagaimana COVID-19 di sana itu disebabkan oleh double mutasi, ya, mutasi ganda yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru India. Tetapi faktor patologis atau faktor virusnya ini sendiri juga sebenarnya adalah hasil dari faktor sosial. Nah, faktor sosial kalau kita lihat di India itu adalah apa yang saya sebut sebagai bencana 4 babak. Kalau kita lihat memang selama gelombang pertama di India mulai dari yang puncaknya itu adalah pertengahan September, lalu kemudian turun hingga minimal itu bulan Februari. Yeah. India membutuhkan waktu 5 bulan untuk menurunkan angka dari 100.000 menjadi 10.000. That's achievement loh, Prof. Ya, betul. Itu sukses berat. Sukses berat, tetapi kita ingat 10.000 itu masih angka gede. Ya, 10.000 per hari itu masih angka gede. Tapi kemudian oleh pemerintah India itu dideklarasi sebagai sebuah kemenangan. Mereka menyebutnya sebagai sebuah kemenangan melawan pandemi, sebuah penaklukan COVID-19. Achievement made in India. Betul, ini babak pertama. Lalu kemudian terjadi pelonggaran yang kemudian akhirnya membuat orang-orang di India itu melepas masker lalu kemudian mencoba kembali normal. Nah, ini masuk ke babak kedua. Dan kita bisa lihat bulan Februari pertengahan itu angkanya sudah mulai naik lagi, tapi belum terlalu ekstrim. Lalu kemudian bulan Maret itu terjadi peristiwa-peristiwa keagamaan. Ini adalah babak ketiga, ya. Bulan Maret, bulan April terjadi proses kegiatan-kegiatan keagamaan yang kemudian mengakselerasi proses transmisi di berbagai kota. Sampai di situ dulu Prof. Zulfikar. Kalau di bulan Maret itu ketika kita memang menyamakan sekuensnya itu ada ritual keagamaan. Karena di saat yang sama itu juga vaksinasi di India itu berjalan sangat sukses. Bayangkan India di bulan Maret itu 1 juta sehari sudah bisa vaksin. Dan ambisi pemerintahan India Perdana Menteri Modi adalah dalam waktu 7 bulan 300 juta warga negara India bisa divaksin. Jadi memang ada 2 sekuens yang bisa mendorong bagaimana orang mau melakukan ritual itu. Karena di bulan Maret di bulan yang sama itu vaksinasi India tuh membuat decak kagum dunia. Nggak salah dong kalau masyarakat mengatakan ya udah kita ritual agama aja, kita vaksin dan sukses. Ya, satu hal yang mereka lupa bahwa penduduk mereka itu 1,3 miliar. Artinya, kalaupun mereka berhasil memvaksinasi 300 juta orang, which is the number of American population ya, itu tetap cuma di bawah 20%, artinya masih jauh dari herd immunity. Tetapi sebenarnya yang membuat kondisi di India itu ekstrim adalah ketika mereka masuk ke babak keempat, yaitu pemilu. Nah, ini yang sebenarnya mendorong ledakan kasus di mana-mana. Dan ini sebenarnya adalah disebabkan oleh keinginan dari partai penguasa di India untuk mengkapitalisasi apa yang mereka sebut sebagai kemenangan terhadap COVID, ya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat di India, kaum pemilih di India. Nah, bencana 4 babak ini yang sebenarnya kita lihat di India dan kemudian menjadi situasi yang benar-benar ekstrim. Oke, Prof. Jadi di mananya sama dengan Indonesia? Kan kita nggak ada pilkada, mereka ada pemilihan negara bagian. Indonesia kan nggak ada pilkada lagi, udah selesai di tahun lalu. So, di mana kita harus cemas? Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa yang namanya gelombang kedua itu bisa kita bilang hampir tidak bisa dihindari.
terjadi di mana-mana. Di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Thailand itu mengalami gelombang kedua. Di Amerika, lalu kemudian di negara-negara Eropa seperti Italia dan Inggris itu mengalami gelombang kedua. Dan biasanya gelombang kedua itu lebih parah daripada gelombang pertama. Kenapa? Karena ada euforia, ada fatigue, ada kemudian kondisi-kondisi lengah yang muncul dari masyarakat, tetapi juga didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba melonggarkan pergerakan masyarakat. Apa Anda melihat juga masyarakat Indonesia euforia dengan vaksin, sudah cukup banyak divaksin? Apakah kemenangan psikologi itu juga Anda lihat ada di masyarakat Indonesia? Sebenarnya kalau kita lihat memang sudah ada beberapa statement dari pemerintah di mana di Indonesia itu dianggap sudah melewati gelombang pertama, ya kan? Walaupun kalau kita bandingkan gelombang pertama di Indonesia dengan gelombang pertama di India itu jauh sekali ya, dan itu juga karena testing rate kita yang sangat rendah gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat jumlah kasus harian hari ini kan masih relatif tinggi, sekitar 5.000 sampai 6.000 kasus. Artinya sebenarnya kita itu belum aman.